Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back semuanya. Untuk yang baru datang ya, selamat datang tentunya di channel ini. Langsung saja, di tangan saya ini ada HP Oppo A35 atau Oppo F1F ya. Ini kondisi baterainya bengkak dan kemudian layarnya pecah. Di sini proses bongkarnya tentunya ini duluan, atau backdoor atasnya juga boleh duluan ya. Intinya di belakang dulu kalau mau buka layar ya. Intinya ini dibuka dari belakang, dan ini karena baterainya udah bengkak jadi dia terbuka sendiri, lemnya udah keangkat ya, maklum lah HP dapat dari rongsokan ya. Oke, kita cari stand yang bagus dulu. Gimana nih ya? Oke, ini karena tengahnya udah duluan jadi kita bongkar kayak gini doang ya. Ini yang kecil-kecilnya, backdoor belakangnya atau casing belakangnya ya. Dia cuma kepisah gitu, dia bukan besi yang paling bawah, yang atas bawah ini bukan besi. Yang besi itu cuma tengahnya doang tadi yang kebuka gitu. Oke, nah, ini efek kalau baterai bengkak ya, bisa menimbulkan layar retak dan casing belakang kebuka karena ini casingnya besi ya. Di sini baterainya udah kembung nih, udah bengkak. Kemudian bautnya buka semua tentunya. Di sini saya sudah buka bautnya karena agak susah karena kameranya saya pegang ya. Baut yang ada di bezel atau di tulangnya itu tadi dibuka semua, kemudian dibuka lagi bezelnya, kemudian buka baterainya ya, tarik baterainya sampai keluar. Oke, seperti ini baterai udah nggak produktif ya. Oke, setelah dibuka baterai, nah tuh fleksibel udah muncul semua, udah tinggal dicabutin satu-satu, mulai dari LCD-nya, kemudian konektor bawahnya untuk cas, kemudian ini untuk kabel jaringan ya, kemudian ini kamera kadang-kadang lengket, bisa juga ikut, nggak masalah. Nah, kemudian mesinnya kita angkat ya. Oke, mesinnya angkat dan fleksibel pelan-pelan ya kalau LCD-nya masih bagus. Tapi ini karena udah jelek ya, saya cabut aja fleksibel touchscreen tadi di bawah. Ini udah pecah ya, udah nggak fungsi semua, udah mati, bener-bener mati, udah nggak ada gunanya. Jadi di sini saya akan ganti beserta dengan bezel karena bezelnya udah jelek ya. Oke, tempat pembelian nanti saya simpan di link deskripsi karena biasanya ada yang bertanya di mana belinya bang gitu kan. Jadi sebentar saya simpan di deskripsi, silahkan masuk deskripsi. Ini ada ya, Netcelindo, dari barang Netcelindo Jakarta. Ini ada bezel ya, atau frame atau tulangan ya, tulang tatakan mesin. Biasanya bezel aja udah ketemu kalau di share. Kemudian ini ada LCD dari Oppo A35. Ini dari apa ya, dari mana ini? Tunggu saya fokuskan dulu. Oke, LCD tes Oppo A35 atau F1 White ya. Oke, jadi kalau kita ganti beserta bezelnya itu gampang ya, nggak perlu ngebersihin, nggak perlu ini, cuman PR-nya ada di pemindahan fleksibelnya ya. Jadi sama aja sih sebenarnya. Jadi tergantung teman-teman aja. Bezel, kalau bezel masih bagus ya nggak usah diganti. Kalau LCD rusak langsung cabut paksa aja, nggak masalah. Cuman di sini prosesnya, bukan prosesnya sih ya, posisinya bezel udah hancur, bezel si ini bekasnya. Nah, ini LCD barunya ya. Jadi saya ganti beserta bezelnya tentunya. Oke. Jadi hal paling pertama ketika teman-teman ingin memasang LCD ini, tentunya
teman-teman tes dulu ya, teman-teman cek dulu ini kondisi LCD oke enggak, maksudnya fungsi semua apa enggak, normal semua atau enggak, sebelum dilakukan pengeleman ya, karena pengeleman ini dilakukan dengan pastinya mencabut dengan segel, dan jika teman-teman sudah merusak segel maka barang tidak bisa dikembalikan tentunya. Jadi cek baik-baik ya sementara sebelum teman-teman konfir ketika beli online. Oke. Di sini langsung saja kita tes ya untuk pengecekan. Tentunya di sini sudah ada tempatnya, 2 lubang ya, agak susah posisinya. Tripodnya tripod mini bro, jadi agak rapat, baru stand kerjanya ya masih abal-abal ya, nggak masalah lah dimana aja, mudah-mudahan jelas, mudah-mudahan bisa membantu tentunya ya, kurang lebih seperti ini. Ini saya langsung lemkan saja tombol powernya doang dulu, karena ini bezel baru belum ada tombol powernya, ntar kita susun ya gampang. Jadi intinya untuk mengetes saja, untuk uji coba LCD baru tentunya ya. Oke, sabar, saya persiapkan lagi. Ini kameranya nggak mau fokus bro ya, kameranya masih kentang. Ya maklumlah bro, masih pemula ya, nggak masalah lah, ini sambil kerja aja, sambil kerja sambil liburan ya, ya kali aja nanti bisa YouTube-nya berhasil kan lumayan, kalau enggak ya nggak masalah lah, buang-buang kuota ya, nggak gede juga sih kalau udah di ini ya dikecilin, makanya kualitas dari video yang teman-teman lihat ini agak berkurang, karena kalau kualitasnya dibagusin ya otomatis ukurannya juga gede, biaya uploadnya juga lumayan mahal ya datanya. Oke, sini tentunya hal yang paling pertama kita pasang karena berada di bawah yaitu flexible touchscreen teman-teman ya, silahkan dipasang duluan karena posisi fleksibel ini ada di bawah mesin, jadi antara mesin dan bezel ya, berada di antaranya. Ini agak susah setanya karena ada tripod di depan saya, agak susah, baru agak kecil ya kalau fleksibel TC ini. Oke, kurang lebih seperti itu teman-teman. Jadi kita tes, kita masukin lagi kita tempatkan dulu mesin dengan baik ya. Ya maaf agak terganggu ya. Kemudian ketika mesin sudah mendapatkan tempat yang bagus, baru kita pasang fleksibel LCD ya, karena kalau mesin belum bagus takutnya ketindih sama LCD-nya kita yang bikin cacat ya, kasihan tokonya. Dan intinya hati-hati teman-teman kalau kerja LCD, main slow aja ya. Dan yang paling penting yaitu baterai, dan yang lain-lain nggak usah dulu. Di sini ada 3 item ya, ada 4 sama tombol, mesin, baterai, dan LCD baru. Oke, tentunya dari bezel lah, 5 dengan bezel. Kita tes apakah dia mau hidup, survei membuktikan ya. Ini setanya aja agak susah karena ini belum apa ya, belum tombol belum ditempatkan di tempatnya, kemudian posisi mesinnya kurang pas juga ya kadang-kadang. Jadi teman-teman silahkan tempatkan posisi mesin di fleksibel tombol power lebih rapat tentunya ya dibandingkan sebelah sana. Intinya prioritaskan di tombol power. Oke, seperti ini, sabar. Oke, dia sudah mau hidup, sudah memiliki logo Po. Apakah ini mesin bagus? Saya kurang tahu juga karena posisi HP saya dapat posisi mati total ya. Yang nggak mati total sih, getar-getar doang di ini, dihidupkan getar. Jadi saya nggak tahu ini bisa berhasil apa enggak. Oke, jadi ternyata masih bisa hidup. Kita tes TC tentunya.
hal yang paling pertama ketika kita tes LCD yaitu tes TC ya. Tunggu saya kasih terang dulu. Oke, teman-teman bisa lihat tombol 1, 2, 3 dan seterusnya ya. Silahkan dicek semua. Kadang-kadang ada tombol yang nggak bisa. Nah, dari atas juga oke. Kemudian back, reason oke, home oke. Dan sudah dipastikan bahwa LCD ini baik-baik saja ya, siap pasang. Jadi saya cabut aja kelamaan karena agak susah mencet-mencetnya. Fleksibel, buka pelan-pelan karena ini barang yang rentan pecah, rentan ketindih sedikit aja udah cacat ya. Jadi kembali lagi saya ingatkan untuk berhati-hati ketika pengerjaan LCD teman-teman ya. Main slow aja. Oke, setelah semua pengecekan oke, teman-teman rasa cukup pengecekan karena ini kan cuma pengecekan LCD doang ya, karena kita cuma ganti LCD ya, judulnya sesuai dengan judul ganti LCD. Jadi pengecekan hanya cukup di LCD. Jika teman-teman dapat HP rusak seperti ini lagi, maksudnya dapat posisi mati juga ya, silahkan dicek semua, nggak masalah. Dengan posisi bezel lama aja ya, supaya nggak ganti-ganti nggak pindah dulu fleksibel bawahnya seperti cas, konektor cas, mic, speaker dan yang lain-lain ya. Langsung saja next ke tahap berikutnya. Karena sudah dites dengan baik semuanya, berfungsi dengan normal. Jadi langsung saja kita eksekusi. Hal yang paling pertama tentunya seperti biasa, ini segel dari toko yang lumayan keras tentunya ya, sangat-sangat lengket. Jadi kembali lagi diharapkan untuk berpelan-pelan saja, main slow, nggak masalah lah. Beda 1-2 menit ya dibanding main cepat-cepat. Kita main pelan aja. Oke. Jika sudah seperti itu, pastikan sisi bagian samping nggak ada lagi dia punya ini ya, segel dari toko ya, karena itu dapat mengganggu pemandangan nantinya dan tentunya mengganggu presisi dari LCD dan bezelnya ini. Jadi itu sangat berpengaruh. Kalaupun cuma 0, sekian senti doang, berapa mili doang, 0, bahkan mungkin 0, mili ya, 0, berapa mili, tapi itu bisa berpengaruh. Apalagi yang seperti ini, yang double seperti ini mau tidak mau akan mempengaruhi ketebalan, jadi masalah agak keras. Jadi kalau memang yang agak keras ya mendingan gak usah ya, daripada LCD yang cacat. Ini nggak terlalu jauh sih naiknya, cuman takutnya ketika diikat kemudian ketindih ke bawah itu bisa menyebabkan cacatnya LCD. Jadi lebih bagusnya kalau dibuka ya. Oke, saya nggak buka total karena saya rasa bisa presisi ya. Kita tes dulu. Setelah tes fungsi tentunya tes presisi ya, penempatan LCD-nya ini, penempatan fleksibel, bisakah dia presisi dengan bezel yang akan kita tempatkan ya. Kita tes pelan-pelan aja, nggak usah main tindis karena segel sudah nggak ada. Mau tidak mau kalau ada cacat sudah tidak bisa kembali, apalagi cacatnya disebabkan oleh kita ya. Kalau bisa, kalaupun masih ada segelnya, kita yang cacatkan, yang nggak usah dibalikin karena kasihan tokonya, sama-sama cari rezeki bro ya. Oke, setelah dipastikan presisi ya, ini fleksibel ya. Kalau sudah presisi teman-teman nggak usah diatur lagi, tapi di sini kebanyakan permasalahan karena fleksibel ini agak belum memiliki tempat
atau masih terhambur ya, masih berhamburan gitu. Jadi silakan teman-teman atur baik-baik untuk penempatan fleksibel, karena jika penempatannya kurang bagus, maka jika diikat setelah dilem ya, diikat bisa menyebabkan putih-putih atau kuning biasanya muncul kalau terlalu keras ya. Kalau nggak dikasih rapat ke bawah, cahayanya bisa muncul keluar. Jadi itu pilihan yang sulit dan kita harus atasi itu dulunya dengan cara cari posisi yang bagus ya, seperti ini kurang lebih. Nah ini baru sudah presisi ya, ini agak susah kameranya, ini udah presisi. Oke. Nah ini dia, ini sudah mendapatkan tempat yang bagus dan siap lem ya tentunya. Kalau sudah dipastikan memiliki tempat yang bagus, mari kita persiapkan peralatan ya, peralatan andalan tentunya. Tunggu dulu, saya cari dulu, saya simpan di mana ini ya, sabar. Kembali lagi saya ingatkan ya, untuk teman-teman yang belum subscribe, silahkan di subscribe, silahkan di share, semoga membantu. Dan di sini di tangan saya sudah ada karet ya, tentunya karet andalan, dan lem B7000 saya gunakan kali ini. Kali ini saya menggunakan lem bening karena bezel dan LCD-nya warna putih. Jadi pilihan saya pada hari ini jatuh ke bening, dan kebetulan lem hitam saya habis ya. Nggak masalah, lem mana aja nggak masalah, asal kerjanya nggak buru-buru. Tapi kalau kerja buru-buru, saya sarankan teman-teman menggunakan lem hitam. Kembali lagi saya ingatkan bahwa B7000 ini memiliki daya rekat yang bagus, tapi waktu perekatannya cukup lama. Jadi lebih bagusnya yang hitam dari merek yang lainnya, yang biasanya T7000 saya gunakan. Mungkin ada yang lebih cepat lagi, cuman daripada terlalu cepat teman-teman ya, sebelum ditempel sudah kering, mending yang agak lambat, nggak masalah pengeringannya, jadi bisa mengering dengan sempurna. Tapi jika teman-teman tuser atau teman-teman tukang servis ya, silakan gunakan yang cepat kering, karena biasanya user sudah menunggu di depan. Jadi silakan gunakan lem sesuai dengan kebutuhan Anda. Dan hal yang paling penting lagi di sini, nggak kalah penting ya dengan yang lain-lain, yaitu ini penutup speaker atas, speaker telepon. Ini yang sering terlupa. Jadi silakan dicabut ya, silakan dicabut, dipindahkan ke LCD yang baru tentunya. Nah pencabutannya ini kalau ini ya nggak masalah sih ya, ini tentunya hati-hati, tetap hati-hati ya. Kalaupun LCD sudah rusak ya, kalau masih berfungsi bisa dipakai LCD testnya teman-teman, bisa disimpan kemudian digunakan lagi ketika ada lagi kebetulan HP yang merek sama ya, bisa digunakan untuk mengetes mesinnya. Oke, sini cukup susah teman-teman, agak susah kalau dijungkul dari belakang, kayaknya butuh pekerjaan ekstra karena di sini juga pinset sudah agak usang ya, udah agak tumpul. Nah, saya gunakan senjata rahasia. Tentunya menggunakan kuku ya. Kuku ini lumayan tool yang sangat mahal ya, karena kalau rusak satu ya, kalau kukunya nggak apa-apa sih, tapi kalau sama tangannya ya jangan sampai ya teman-teman ya. Oke, setelah bagus, setelah tercabut dengan baik, kita bersihkan dulu tentunya. Saya menggunakan sikat gigi di sini, sikat gigi bekas, baru juga nggak masalah, tergantung teman-teman. Kalau ada baru lebih bagus baru ya. Tapi saya kemarin beli, jadi yang bekasnya saya gunakan, yang barunya saya pakai sikat gigi ya.
Oke, jadi kita tempelkan ini kurang lebih seperti ini, penutup speaker teleponnya ya, supaya enggak kelihatan lubang, supaya bagus dilihat. Oke, kita masukin ke LCD barunya, tapi mungkin bagusnya dilem dulu ya, supaya enggak lari. Jangan sampai nanti lari-lari nggak kuat ngejar bro ya, ini udah tengah malam. Oke, kita mana lemnya, ini dia. Kita hajar lem dikit aja ya, dikit aja, asal bisa menahan untuk sementara, karena nanti ketika dilem dengan bezel akan tertahan, nggak jadi masalah ya, karena akan tertahan, nggak bakal keluar sendiri, nggak bakal mundur ke belakang karena ada bezel di belakangnya LCD ini ya. Oke, kameranya lari-lari ke sana dan kemari ya, tiang gembira. Fokusnya kurang nggak fokus dia bro, mungkin butuh kopi ya. Oke, setelah semuanya tadi kita tes fungsi LCD oke, kita tes presisi oke, langsung saja kita lem. Dan sebelum dilem tentunya tadi sudah dipersiapkan karet pengikatnya ya, untuk proses pengeringannya ini supaya tidak keluar ya, supaya tetap menjaga presisinya. Oke, nah ini dia bezel baru dan LCD baru. Oke, kita lem keliling setiap posisi dari bezel ini, setiap sisi dari sudut, ujung-ujungnya aja ya, tengahnya nggak usah, karena ya ini sebenarnya nggak masalah sih biar tengah, karena bukanya dari belakang, siapa tahu ada kerusakan mesin. Cuman kalau kerusakan LCD lagi jadi susah bukanya, jadi usahakan bagian samping aja, bagian luar kita lem, dan kemudian kita bersihkan ya. Ini ada kotorannya, nggak tahu lemnya ini dari masuk jalan-jalan kemana. Setelah lem keliling, maka kita pasang kembali LCD yang sudah kita siapkan tadi. Kemudian atur bagus-bagus stand supaya menghasilkan LCD yang presisi tentunya. Oke. Setelah teman-teman dapatkan tempat presisi, kemudian seperti biasanya kita ikat. Kembali disarankan ikat jangan terlalu keras ya, asal presisi aja. Kemudian ikatan pertama itu untuk mengancing posisi, rekatkan kembali, kemudian atur posisi LCD-nya, dan kemudian ikat lagi. Ini bisa 3 kali ya, karetnya udah longgar, saya putar 3 kali nggak masalah. Oke, kita hajar lagi, kita ikat lagi tengahnya ya, karena nggak terangkat tengahnya. 3-4 oke kalau untuk yang memanjang. Kemudian tunggu ya, sabar, karena ini lem bening, santai aja, main slow aja teman-teman. Ini kelebihan dari lem bening, waktu perkataannya dia agak lambat, jadi usahakan kasih jarak waktu yang lumayan lama sebelum menggunakan kembali ya, kurang lebih 2 jam proses pengeringan lem ini ya. Kemudian ikat semua bagian yang kira-kira terbuka, bukan terbuka ya, terangkat maksudnya, untuk mendapatkan posisi yang nyaman. Nggak perlu keras, yang penting nggak muncul, nggak ini ya, nggak keangkat LCD-nya tentunya.
Karena kalau keangkat beda cerita lagi, bro. Oke, jadi kalau karetnya masih agak keras kayak gini ya 2 kali aja nggak masalah. Ini nyangkut ya tombolnya. Saya minggirin dulu. Tombolnya mengganggu pemandangan. Karena itu cuman pakai ngetes doang nggak masalah, dicabut lagi. Nanti baru direm lagi ya. Nah, setelah seperti ini, usahakan teman-teman melakukan pengeringan dengan waktu yang cukup ya. Jangan terburu-buru jika HP ini milik teman sendiri. Kalaupun milik orang lain, teman-teman pasangkan, kalau bisa jangan terlalu cepat diserahkan ke pemiliknya, karena proses pengeringan dari lem yang bening ini memakan waktu cukup lama. Jadi kalau saya biasanya begini, tengah malam saya pasang LCD, kemudian tinggal tidur. Besok bangun tidur sambil ngopi, baru dibuka sambil ngebersihin kalau ada lem-lem yang keluar. Oke. Mungkin cukup sekian, bro. Di sini posisi sudah terikat semua, tinggal nunggu pengeringan. Kemudian jika sudah beberapa jam ya, paling rendah usahakan 2 jam. Jika sudah kering, silakan dibuka dan dipasang kembali tentunya. Proses pemasangan saya kira teman-teman bisa lakukan sendiri ya. Mungkin cukup sekian aja. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan tentunya semoga berguna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.